Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Silvius Dunia Seni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Jadi, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam hubungan antar bangsa dan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek hubungan internasional, baik secara regional maupun global. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Berikut adalah beberapa peran penting Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. 1. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Sejak saat itu, Indonesia terus memainkan peran kunci dalam berbagai dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Beberapa kontribusi utama Indonesia dalam ASEAN antara lain menjadi mediator perdamaian di kawasan. Indonesia telah berperan dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di Asia Tenggara, seperti menjadi mediator dalam konflik Kamboja pada tahun 1990-an, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan damai Paris. Berkontribusi dalam menyelesaikan konflik internal di Filipina antara pemerintahan dan kelompok separatis Moro. Yang ketiga, berusaha mencari solusi damai untuk krisis politik di Myanmar pasca kudeta militer. Dan berikutnya ada mendorong integrasi ekonomi ASEAN. Indonesia mendukung pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang bertujuan untuk menciptakan pasar dan basis produksi bersama di kawasan. Indonesia juga aktif dalam perundingan perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan kerjasama dengan mitra eksternal seperti RCEP atau Regional Comprehensive Economy Partnership. Yang berikutnya, menjaga stabilitas keamanan dan maritim. Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia aktif dalam menjaga keamanan kawasan melalui Forum Regional ASEAN atau ARF dan kerjasama maritim di Laut Cina Selatan guna menghindari konflik antara negara. Yang kedua, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disingkat dengan PBB sejak tahun 1950. Dalam PBB, Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam menjaga perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan pembangunan global. Beberapa peran utama Indonesia dalam PBB antara lain, yang pertama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah 4 kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai dengan 1974 dan 1995 sampai dengan 1996 dan 2007 sampai 2008 dan tahun 2009 sampai dengan 2020. Dalam posisi ini, Indonesia berperan dalam berbagai isu keamanan global, termasuk resolusi konflik di Timur Tengah dan Afrika. Yang berikutnya, mengirim pasukan perdamaian Garuda. Indonesia aktif dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara konflik, seperti yang pertama ada Republik Demokratik Kongo, yang kedua Lebanon, yang ketiga Sudan Selatan, yang keempat Mali. Kontribusi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian dunia. Yang berikutnya, berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disingkat dengan SDGs. Indonesia mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. PBB dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Salah satu komitmen utama Indonesia adalah dalam isu perubahan iklim
dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, peran Indonesia dalam kelompok G20. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang menjadi anggota G20, sebuah forum ekonomi internasional yang beranggotakan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Beberapa peran strategi Indonesia dalam G20 adalah yang pertama menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022. Jadi, pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Dalam pertemuan ini, Indonesia mengangkat isu-isu penting seperti yang pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, transisi energi dan keberlanjutan lingkungan, yang berikutnya transformasi digital dan inklusi keuangan. Yang berikutnya ada memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Sebagai bagian dari G20, Indonesia berperan sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Indonesia mengadvokasi kebijakan ekonomi yang lebih adil bagi negara berkembang dalam perdagangan global, investasi, dan penghapusan utang. Yang keempat, peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Indonesia merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok atau bisa disingkat dengan GNB yang dibentuk pada tahun 1961. GNB beranggotakan lebih dari 120 negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu selama Perang Dingin. Beberapa kontribusi utama Indonesia dalam GNB antara lain, yang pertama, menjaga independensi politik. Indonesia menggunakan forum GNB untuk mengedepankan kebijakan luar negeri bebas aktif dan memperjuangkan hak-hak negara berkembang dalam politik global. Yang berikutnya, mendukung perjuangan Palestina. Indonesia secara konsisten menyuarakan kedukungan bagi kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan di berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Yang kelima, peran Indonesia dalam organisasi internasional lainnya. Selain ASEAN, PBB, G20 dan GNB, Indonesia juga aktif dalam berbagai organisasi internasional lainnya, seperti yang pertama, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Indonesia berperan dalam mendukung isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam, seperti krisis di Palestina, Afghanistan, dan Rohingya. Yang kedua, Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Sebagai negara kepulauan, Indonesia aktif dalam IMO untuk mengatur kebijakan pelayanan dan keselamatan maritim dunia. Yang berikutnya ada Konvensi Perubahan Iklim atau Paris Agreement. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim melalui berbagai kebijakan lingkungan, seperti program reforestasi dan pengurangan penggunaan batu bara. Jadi kesimpulannya teman-teman, Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam hubungan antar bangsa dan negara. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia mampu menjaga keseimbangan dalam diplomasi global, memperjuangkan kepentingan nasional, serta berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan dunia. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi besar, Indonesia terus berperan aktif dalam organisasi internasional dan regional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya bagian dari komunitas global, tetapi juga menjadi pemain utama dalam berbagai dinamika internasional. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.